saatnya kita bikin video gitu nih. Sudah, Bu. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai sifat-sifat operasi pada bilangan berpangkat. Kemudian untuk contohnya bisa dilihat di bukunya halaman 4. Nanti Ibu berikan contoh lagi yang lain. Kemudian untuk latihan-latihannya bisa dilihat di LKS-mu masing-masing. Bu Guru hanya memberikan permasalahan, contoh permasalahan dan penyelesaiannya. Mari anak-anak, kita bersama-sama untuk selanjutnya dilihat halaman 4 mengenai kelanjutan dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Yaitu mengenai perpangkatan dari sebuah pembagian. Bisa kamu lihat halaman 4 di LKS-mu. Yang tadi kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat untuk operasinya. Yang satu tadi, kamu punya sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N 2 A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kemudian yang ketiga, A pangkat M pangkat lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ini untuk contoh permasalahannya. Perintahnya selesaikan. Sederhanakan bentuk bilangan pangkat berikut. Jadi kalau dikalikan sama dengan ditambah, berarti ini A pangkat 3 tambah 2, yang berarti sama dengan A pangkat 5. Kemudian yang dibagi itu sama dengan dikurangi, berarti A pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan A pangkat 1 yang biasa ditulis dengan A saja. Kemudian untuk yang C 7 per 3 pangkat 3 ini berarti sama dengan 7 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Semoga kalian semua ngerti.
Kemudian untuk selanjutnya ada pangkat 0, ada pangkat negatif, yang semuanya itu terjadi atau dibawakan atau dipermasalahkan dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Contohnya untuk pangkat 0. Pangkat 0 itu jika pengurang sama yang dikurangi sama. Untuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kalau kesini tidak apa ya, Mbak? Kalau M-nya sama dengan N, yang berarti A pangkat M per A pangkat N-nya menjadi A pangkat M per A pangkat N, yang berarti sama dengan A pangkat M min M, sama dengan A pangkat 0. Itu kalau dalam rumus, karena M-nya sama dengan N. Kalau dalam bilangan, yang berarti misalnya 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3, yang berarti 7 pangkat 3 dikurangi 3, yang hasilnya adalah 7 pangkat 0. Ini yang dimaksud pangkat 0. Pangkat 0 itu A pangkat 0 sama dengan 1, yang berarti 7 pangkat 3 per 7 pangkat 3 sama dengan 1. Atas bawah sama itu 1, 7 pangkat 0 berarti sama dengan 1. Itu bisa dilihat di bukunya halaman 4 LKS. Kemudian untuk yang pangkat negatif, bilangan pembagian bilangan berpangkat. Untuk pangkat negatif, berarti M-nya kurang dari N. Yang asal rumusnya A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kalau N-nya lebih besar, berarti hasilnya adalah negatif. Contohnya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5, yang berarti 3 kurang dari 5, sama dengan 2 pangkat 3 min 5. Didapatkan pangkat yang negatif, yaitu 2 pangkat min 2, yang penulisannya sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Jadi untuk pangkat negatif itu penulisannya di bawah. A pangkat min N itu sama dengan 1/4 A pangkat N. Jadi negatif itu menunjukkan letaknya. Kalau positif di atas, negatif letaknya di bawah. Itu untuk pangkat negatif. Itu semua yang dipelajari pada bilangan berpangkat. Jadi kamu sudah belajar apakah itu bilangan berpangkat. Maksudnya pangkat itu
Berapa kali kamu menuliskannya, itulah pangkatnya. Kemudian sifat-sifatnya, A pangkat M kali A pangkat N, kemudian berarti sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Kemudian untuk yang A pangkat M, pangkat lagi N, berarti A pangkat M kali N. Untuk yang A kali B pangkat M, berarti sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Untuk yang A per B pangkat M, sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Itu poinnya di sini. Yang terpenting di sini untuk selanjutnya operasinya, kalau hasilnya MN sama berarti A-nya pangkat 0 yang berarti sama dengan 1. Kalau yang di bawah atau N-nya lebih besar dari M-nya, makanya hasilnya negatif yang menjadikan bentuk pangkat negatif. Apa sih bentuk pangkat negatif? Maksudnya adalah pangkatnya negatif, berarti letaknya di bawah. Itu saja untuk bilangan berpangkat. Semoga kamu ngerti semua dan bisa dibaca-baca di bukunya atau buku-buku yang lain, atau bisa kamu download dengan tentang pelajaran bilangan berpangkat. Selanjutnya kalau ada masalah bisa ditanyakan ke Bu Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan?
Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.